Bedanya di mana itu ya? Kalau sembuh dan pulih. Ya, kalau sembuh, saya sakit perut. Kemudian saya minum obat atau saya istirahat, selesai, berarti sembuh. Tapi kalau pulih itu adalah sebuah proses. Nah, makanya kenapa ada yang namanya batin sadar, sesuatu yang kita bisa sadari, sesuatu yang kita ingat, tetapi ada juga batin bawah sadar. Jadi dari perjalanan kita dari sejak kita dikandung hingga detik ini, semuanya ditaruh di batin. Makanya kenapa investasi manusia di masa dewasa ditentukan di umur 0 sampai 4 tahun. Benar. Karena dari situlah bagaimana manusia dewasa berkarakter, berkepribadian ditentukannya di 0 sampai 4 tahun. Bagaimana perusahaan berhasil, sukses tergantung individu di dalamnya. Oke. Balik lagi bareng Don Cuan, tapi yang pasti nggak ngomong cuan langsung sih ini, tapi nanti kalau kalian melakukan hal yang kita omongkan ini, cuannya akan datang dengan gampang, tapi butuh waktu. Nah, kita akan berbincang dengan Bu Diwin Hartono. Bu, saya panggil Bu atau Mbak atau apa enaknya? Jengah. Mana enaknya boleh? Enaknya apa boleh aja. ya. Iya. Kayak duduknya Bu Diwin itu enak banget. Iya. Kalau orang saya kan PW, udah enak banget. Kenapa milih duduknya kayak gitu, Bu? Kayaknya begini tuh kayak menyatu. Nah ini dah Menyatu. Bu Diwin dah mancing-mancing mulai. Bu Diwin ini itu holistic healing praktisioner. Jadi beliau ini banyak menyembuhkan yang mungkin punya tekanan mental atau apa. Aku belum tahu, Don Cuan belum tahu. Terus ini para produserku ngapain kok ngundang kayak gini-gini, apa kaitannya sama cuan gitu. Ternyata ada juga di sini. Ya menarik juga sih. Asik ini kayaknya kita obrolin. Bu Diwin, apa itu holistic healing ini? Dan nanti tak belakang-belakang, tengah belakang tak kaitkan dengan cuan-cuan ya Bu ya. Karena Don Cuan tuh harus ngomongin cuan. Nanti yang penggemarnya Don Cuan kalau ini tidak dikaitkan dengan cuan, tapi kalau dari skripnya dan sejarahnya ini menarik, ini berkaitan dengan cuan. Nanti tunggu dulu ya, agak-agak kalian harus pantenginnya agak-agak lama gitu. Saya pengen tahu dulu, holistic ini apa Bu? Holistic healing itu apa? Oke, 2 kata, holistic dan healing. Oke. Kalau healing semua udah tahu lah ya, Iya. penyembuhan. Tapi sebetulnya mungkin di sini yang disebut healing itu adalah pemulihan. Pemulihan. Jadi beda, Oke. sembuh dan pulih. Bedanya di mana itu ya? Kalau Sembuh dan pulih. Ya, kalau sembuh, saya sakit perut. Oke. Kemudian saya minum obat atau saya istirahat, selesai, berarti sembuh. Ya. Tapi kalau pulih itu adalah sebuah proses. Oke. Jadi bisa saja kita sembuh di dalam satu hal, baik itu fisik atau mental, tetapi kita belum tentu pulih. Belum tentu pulih. Karena kalau pulih berarti itu adalah sebuah satu kesatuan. Ya. Makanya ada disebut holistik. Holistik berasal dari kata holos. Holos ya. Menyeluruh. Yunani itu ya. Yes. Oke. Ya. Holos itu artinya menyeluruh. Apa sih yang disebut menyeluruh? Sehat secara sembuh, pulih secara menyeluruh. Itu adalah kalau kita manusia, ini berbicara manusia ya. Kita itu secara holistik, secara menyeluruh, kita punya jiwa, punya ruh. Kemudian ruh dia atau jiwa perlu mewujud. Nah, perlu menghadirkan keberadaannya. Nah, untuk menghadirkan keberadaannya itu ada 2.
ada yang di tubuh halus, ada yang tubuh kasar. Kalau tubuh halus, tubuh kasar nih yang bisa kita pegang. Fisik ini ya. Fisik nih dari yang terkecil itu atom, sel, kemudian membentuk jaringan, ya, kemudian membentuk jaringan pernafasan, jaringan reproduksi, jaringan pencernaan. Nah, kemudian kita punya tubuh halus. Tubuh halus itu adalah yang disebut di sini adalah batin. Iya, batin ada yang sadar. Jadi kita batin itu apa sih sebentar sebelum ke sadar ya. Batin itu apa? Batin itu adalah semua peristiwa, pikiran, perasaan, emosi yang terjadi, yang kita alami di dalam hidup kita dari sejak kita dikandung ibu kita hingga detik ini. Nah, makanya kenapa ada yang namanya batin sadar, sesuatu yang kita bisa sadari, sesuatu yang kita ingat, tetapi ada juga batin bawah sadar. Jadi dari perjalanan kita dari sejak kita dikandung hingga detik ini, semuanya ditaruh di batin. Itu ada yang terekam, bisa Bu? kita terekam. Pas umur janin berapa, Bu? Dari sejak nol. Dari sejak janin belum terbentuk, dari sejak belum ditiupkan ruh kalau di agama gitu. Iya, di alam ruh itu kan sebetulnya kita juga punya kesadaran. Jadi sebenarnya ruh inilah yang menjembatani kesadarannya kita. Nah, si batin ini cikal bakal siapa namanya badan ini, dia sudah merekam dari perjalanan ruhnya kita. Ya, nah makanya kenapa ada batin sadar, ada batin bawah sadar. Sesuatu yang kita sadari, kita bisa ingat, kita bisa ingat jelas mukanya mantan. Nah itu sadar, itu sadar. Saya udah nggak inget sih, Bu. Kadang aja. Tapi punya mantan tak? Punya, Bu. Ditaruh di batin bawah sadar. Si batin ini, kondisi batin baik yang sadar maupun yang di bawah sadar, membentuk lagi kualitas energinya kita. Makanya kalau kita bisa bergerak sekarang, bukan karena energi itu berasal dari makanan atau minuman yang kita santap, tapi juga makanan dan makanan yang ada di kita lihat, kita pikirkan, emosi, itu adalah cikal bakal energi kualitas yang menimbun di batin alam bawah sadar. Baik yang sadar maupun yang tidak sadar, itu menjadi menjadi bagaimana energi terkualitasnya. Ini semacam kayak investasi gitu, Bu ya. Numpuk-numpuk gitu ya. Cuan pisan. Langsung pinter. Namanya Don Cuan tuh kalau ngomong investasi cuan gitu langsung nangkep. Gitu ya, Bu ya. Iya, bener. Makanya kenapa investasi manusia di masa dewasa ditentukan di umur 0 sampai 4 tahun. Bener. Karena dari situlah bagaimana manusia dewasa berkarakter, berkepribadian ditentukannya di 0 sampai 4 tahun. Gitu. Investasi itu nggak disaring. Dia tuh kayak direkam aja tuh. Dia nggak tahu ini investasi bodong atau investasi real. Pokoknya ada sesuatu informasi ini berupa investasi, ya udah saya rekam. Dan ini berasal dari mana? Dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Berarti akan memengaruhi sikap. Kalau 0 sampai 4 itu kan orang tua yang ada di orang dewasa di sekitar itu, misalnya dia anak kedua, ketiga itu kakak-kakaknya yang akan itu cukup mempunyai peran penting dalam memengaruhi itu, Bu. Bahkan zaman sekarang banyak anak-anak diserahkan kepada para pengasuh. Ya. Ya kan? Kepada nenek kakeknya mungkin, kepada om tantenya, nah atau kepada missnya. Ya. Umur 4 tahun udah disekolahkan dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Ya itu investasi dan itulah yang membentuk bagaimana kualitas manusia dewasa nantinya. Investasinya di wilayah itu ya, artinya orang-orang di sekitar itu akan cukup menentukan ya, Bu ya. Betul.
sangat menentukan. Dan kenapa sebagai manusia itu semua ditampung semua? Karena di 0 sampai 4 tahun perkembangan otaknya belum maksimal. Jadi dia akan menyerap seperti kayak itu ya, kayak spons. Dia akan menyerap apapun itu, gitu. Jadi dia belum tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermakna, mana yang perlu ditinggalkan. Pokoknya menurut dia ya udah itu adalah sesuatu yang itulah hidup. Kalau misalkan 0 sampai 4 tahun menyaksikan orang-orang dewasa berantem. Ya disitulah dia ngerasa bahwa oh ya berantem sesuatu yang wajar. Dan bagaimana pola keuangan itu terbentuk sebetulnya di 0-4 tahun sudah ada. Sudah ada. Dia melihat bagaimana cara orang dewasa spending uangnya. Bagaimana orang dewasa menerima atau menggunakan uang mereka. Bagaimana oke dari di keluarga misalkan di orang-orang dewasa lebih banyak perempuan yang bekerja. Terus kemudian ya lelakinya ya ada kerja tapi nggak terlalu seperti kayak yang perempuan. Padahal mungkin yang laki-laki itu karena freelance gitu ya. Kalau yang perempuan karena di kantor. Office hour. Iya, office hour. Mungkin diterjemahkannya di anak itu adalah nggak apa-apa loh, laki-laki layeh-layeh. Perempuan yang harus kerja. Gitu. Bu, artinya ketika ini sebelum mengarah ke sesuatu yang cuan-cuan dulu nih Bu. Artinya ketika saya senang Ibu ya? Senang ngobrolin cuan. Ini untuk cuan masa depan Bu anak-anak. Kalau memarahin anak di usia di sekitar 4 tahun lah Bu ya. Itu memunculkan trauma dan terekam di batin bawah sadar dia nanti ke depannya. Dan itu akan memengaruhi secara psikologis anak. Iya. Membentak misalnya. Membentak ya. Parah. Betul. Itulah sebetulnya investasi buat semua manusia. Itu adalah ada yang penting juga adalah investasi mengelola emosi. Ya. Itu di orang dewasanya itu ya. Iya. Dan ketika kita mengelola emosi itu kita menularkan investasi, mewariskan kepada anak. Jadi warisan itu bukan hanya warisan kekayaan material, tetapi ada warisan yang berupa perilaku, kemudian habit, kemudian bagaimana pola-pola kehidupan, pola berumah tangga, pola berelasi, pola keuangan. Itu semua ada di masa kecil kita sudah mulai terbentuk. Dia melihat orang dewasa, gitu. Makanya kenapa ketika anak umur 5 tahun, dia mulai itu banyak bertanya. Kenapa nggak boleh gitu kan? Kenapa marahin? Karena di situ dia sudah mulai si otak nih udah mulai saya nggak apa-apa, kenapa ya dia marahin saya? Tapi waktu dia umur 4 tahun, dia nggak tahu. Oh ya udah ya marah aja. Dan itulah yang terekam kepada anak itu. Saya masih punya anak di 4,5 tahun ini Bu. Dan kemarin memang sudah 6 bulan ini kita bukan apa-apa karena dia energinya besar, kita biar tersalurkan dan istri juga bekerja di rumah sehingga mungkin tidak bisa memberikan pengawasan, kita masukkan di playgroup ya walaupun cuma 2 jam 3 jam ya, ya. Itu dan itu memang membuat kita agak geram jujur kadang Bu karena mungkin kakaknya kan umurnya udah 8-9 tahun kan, jadi kakak dia yang itu berpikir kita waktu itu udah agak lega lah, tapi muncullah yang kecil ini dikasih rezeki sama Gusti Allah ini, jadi membuat kadang itu ada konflik batin dan semuanya, dan ya mencoba untuk menahan sih Bu, karena
ini pengalaman pribadi saya mungkin melakukan koreksi tentang bagaimana mendidik anak. Makanya saya tanyakan, Bu, membentak anak di usia 4 tahun berarti memunculkan trauma? Karena saya pernah melakukan itu gitu. Nah, kalian jangan suka membentak anak-anak kalian, ini investasi nggak bagus kan itu, Bu? Iya. Ada satu contoh ya. Ya, contoh ini. Ada seorang yang gak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya, ya. Terus kemudian dia bilang, apa saya kurang bersyukur ya Mbak, gitu. Rasanya saya tuh sudah punya segalanya, tapi kayaknya masih aja kekurangan gitu. Nah, terus kemudian saya tuh kayak nggak pernah menghargai apa yang sudah saya punya. Padahal kalau saya mau compare dengan teman-teman saya tuh berkecukupan, gitu. Terus waktu itu saya pakai sebuah teknik namanya TAT ya, Tapas Acupressure Technique gitu, untuk bukan menggali ya, tetapi menyadari kenapa ini terbentuk gitu. Sampai ketika saya ada di pertemuan ketiga kalau nggak salah pada saat itu, dia teringat di masa kecilnya dia itu bawa es krim, ya, bawa es krim. Terus karena saking senengnya, terus udah gitu es krim dia lari-lari ke rumah, terus udah gitu es krimnya jatuh. Di situ dia dibentak sama orang tuanya. Ini kan baru dipel, ngapain kamu kotorin, gitu. Dan dia di situ merasa sedihnya luar biasa. Nah, sedihnya luar biasa. Kemudian dia sampai bilang dalam satu hari di dalam hatinya katanya. Jadi dia terekam, dia ingat di momen itu. Di momen itu tuh saya bilang, kalau nanti saya kaya, maka saya akan tidak bagikan kepada siapa-siapa. Karena orang tua saya tidak menghargai kekayaan saya. Sampai segitunya, Bu Ani. Buat anak kecil, es krim kan harta paling berharga. Kita orang tua yang bisa punya penghasilan setiap bulan berjuta-juta, es krim 25.000, 50.000 apa sih? Bukan apa-apa ya. Tapi buat anak kecil itu kan harta yang paling berharga. Ketika dia punya musibah, hartanya hilang. Instead of dia aduh kamu nih sayang kan es krimnya jatuh, tapi malah dimarahin. Maka dia nggak punya apresiasi terhadap hartanya. Jadi dia merasa memengaruhi sampai itu, Bu ya. Iya, buktinya begitu. Karena di alam bawah sadarnya dia, dia kayak punya dendam sendiri kepada orang dewasa, bahwa satu saat kalau saya kaya, saya akan kekepin harta kekayaan saya. Jadi dia menjadi orang yang pelit setengah. Saya tuh jadi pelit loh. Saya tuh sampai bilang gini ke pasangan saya tuh merasa sama kamu tuh pelit ya. Oh syukur kamu sadar gitu. Oh syukur kamu sadar. Tapi saya merasa kekurangan terus gitu. Terus makanya dia bilang, oh kalau gitu kayaknya kamu mendingan ke Badiwin deh kata. So jadi ketika kita perbaiki emosi dia di masa kecil itu, kemudian membaik, terus kemudian relasi dengan pasangannya juga membaik, kemudian dia tambah cuan, ya. Karena katanya kalau kita sedekah akan banyak juga yang mengalir kan. Nah jadi dia bilang, oh iya ya ternyata bersedekah memberi itu ada banyak berkat yang lain. Dan itu logis ya Bu sebenarnya. Yang kalimat bersedekah nanti itu akan, itu logis. Ya buktinya ada. Buktinya ada.
Saya ingat kalau itu sangat ingat pesan orang tua, prinsipnya seperti sumur. Kalau sumurmu itu nggak pernah kamu ambilin, itu akan bau, air mengendap gitu. Tapi kalau kamu ambilin, sumber airnya akan nambah terus. Prinsip sedekah seperti itu orang tua waktu itu. Bu, tapi apakah semua orang membutuhkan holistic healing seperti yang Bu Diwin tawarkan ini? Oke. Menurut penelitian bisa banyak dicari di Google atau dimanapun, manusia batin bawah sadarnya itu maksimal 90%. Batin sadarnya 10%. 10%. Jadi kita punya batin bawah sadar itu 90%. 90%. Jadi dari peristiwa semua yang kita alami tanpa kita sadari, kita punya simpanan di batin bawah sadar itu 90%. Dan itu yang mengontrol kehidupan kita lebih dominan sebenarnya. Betul. Oke. Nah, kalau itu adalah tumpukan kebahagiaan, akan bagus kan? Oke. Tapi kalau itu adalah tumpukan kekecewaan, luka, sakit hati, dendam, terus kemudian kemarahan, ketakutan, kita semua punya itu semua kan? Ya. Dan itu tidak kita pulihkan. Maka kita bekerja, beraktivitas berdasarkan, kalau mentor saya bilang, itu adalah tumpukan sampah batin bawah sadar. Jadi kita semua ini nih bekerja berdasarkan amunisinya adalah sampah batin bawah sadar kita. Bu, ketika ada orang yang merasa bahwa seperti tadi saya kok merasa tidak bersyukur, pelit dan semuanya, menyadari bahwa itu problem. Kadang ada orang yang mengatakan itu bukan problem, itu merasa ya. Kadang beberapa teman menurut saya energimu kok negatif terus, itu nggak bagus loh, pesimis terus gitu, dan menganggap itu bukan problem. Tapi sebenarnya itu apakah itu problem menurut Bu Diwin? Problem atau tidak tergantung sudut pandang. Jadi kalau saya bekerja sama dengan klien-klien saya, based on kesadarannya dia. Kalau menurut pasangannya bilang, iya nih pasangan saya nih orangnya pelit, nggak bersyukur gitu. Oke, dia merasa gitu enggak? Oke, kalau enggak jangan suruh dia yang ke saya. Anda sebagai pasangannya terganggu nggak dengan sikap dia seperti itu? Iya. Oke, kalau gitu Anda dulu yang ke saya. Oke. Artinya ketika kita misalnya pasangan kita memberikan penilaian bahwa orang ini kok pesimis terus, optimis terus, kalau saya tidak merasa terganggu, it's fine, nggak masalah kan Bu? Kalau ya orangnya ini merasa yang disebut si pesimis ini tidak merasa baik-baik pesimis aja. Dan saya misalnya itu istri saya, pasangan saya, dan saya baik-baik aja juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Kan semua ini berdasarkan kesadarannya. Jadi orang lain melihat ada kamu tuh pesimis banget sih orangnya gitu, tapi kita merasa enggak. Oke. Kan itu kayak pasangan itu kayak cermin ya. Iya. Jangan-jangan yang pesimis adalah yang ini, tapi terefleksinya di sini, gitu. Karena dia yang sadar, atau dia memang punya unsur pesimistis, tapi dia belum sadari. Jadi ketika yang ini sudah pulih dari memandang dia ini sebagai pesimis, maka yang ini biasanya jadi sadar, oh iya ya, ternyata saya emang pesimis ya. Gitu. Karena yang ininya membaik. Ini kalau misalkan ini pasangan saling bercermin. Ketika yang pasangan ini menjadi jernih, maka yang ini bisa bercermin kepada dia, oh iya ya ternyata saya. Cermin itu kalau kita cerminnya butek, kita nggak bisa ngelihat kita sendiri. Jadi pasangan kita, anak kita itu adalah cermin buat diri kita. Seberapa buteknya kita. Gitu. Saya jadi ingat pesan dari
ya kalau bisa kata para orang tua dulu ketika mungkin Bu Diwin mengalami ketika kita ngaca dulu ada stiker sudah rapikah Anda itu. Kan di kaca itu sudah rapikah Anda itu untuk ngecek itu. Tapi orang tua waktu itu tuh ya sekarang udah nggak ada. Ada stikernya sudah rapikah Anda. Orang tua waktu itu mengatakan jangan cuma bajumu loh yang rapi, tingkah lakumu karena itu akan mencerminkan dan itu akan mempengaruhi sekitarmu. Sekali lagi saya teringat ketika Bu Diwin memberikan itu, artinya ketika kita melihat ada, let's say kalau kita ngomong energi itu negatif, kalau kita bisa mengimbangi itu sesuatu energi positif, dia akan mungkin akan baik-baik aja ya. Jadi netral. Ketika si positif bertemu negatif, akhirnya jadi netral. Disitulah ada kejernihan. Kejernihan cara berpikir, kejernihan cara bertindak, dan kejernihan cara berelasi. Ini menarik, saya mengalami itu tapi nggak perlu saya ceritakan sini, urusan pribadi saya ya. Udah. Nah, saya pengen menyangkut ke sini. Ini sudah menyangkut bahwa hubungan antar orang-orang, human to human gitu loh. Ini kan di rumah tangga. Bagaimana jika di luar, terutama kalau lingkungan luar, kalau yang teman-teman yang bekerja ya, dengan rekan kerja. Kalau hubungan kan tidak hanya rekan kerja, dengan organisasi itu. Kadang kan kita bertemu dengan orang-orang, kalau dengan mungkin dengan pasangan itu kan mungkin melalui proses, tapi ini kan kadang langsung harus ketemu, harus tune in dan semuanya. Apakah ini juga akan mempengaruhi orang, misalnya kita memiliki energi negatif akan mempengaruhi dari teman kerja kita atau seperti apa sih Bu? Kalau di lingkungan di luar pasangan ya rumah gitu. Saya tuh ketika Anda menanyakan ini, saya tuh yang terbayang itu adalah bagaimana bunga teratai bisa berkembang. Bunga teratai itu berkembang justru dilumpurkan. Nah, tapi dia bagaimana bisa berkembang karena dia bertahan dan dia tahu bagaimana cara dia untuk bertumbuh. Sekarang kita ditempatkan di lingkungan yang toksik bagaimanapun. Kalau kita mengerti diri kita, kita kenal diri kita, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk bisa bertumbuh di lingkungan yang setoksik apapun, maka kita akan tetap bersinar. Kita tetap bisa berkembang. Jadi bukan, intinya itu bukan di lingkungan yang toksik atau yang negatif, tetapi the point adalah bagaimana kita kenal diri kita, kita kenal apa yang kita butuhkan, dan kita tahu bagaimana kita mau menuju ke yang kita butuhkan itu. Get the point, artinya balik lagi dulu ke kita. Kembali ke diri kita. Kesadaran atas diri kita. Tapi kan seringkali sekarang ini kita akan lebih mudah pointed yang di luar diri kita, karena ya memang sangat jelas. Sangat sekarang ini jarang kita melihat diri kita ke dalam. Kalau Anda misalkan di Islam mungkin coba tafakur. Ya. Melihat apa sih kekurangannya kita dan kelebihannya kita. Kekurangannya ini kita apakah kita tekan dengan kelebihan kita? Enggak. Karena satu masa si kekurangan ini akan minta panggung. Gue juga bagian diri lu nih. Kenapa gue nggak boleh diakui kurangnya gue gitu? Kenapa harus yang lebih aja gitu? Nah, jadi kelebihan dan kekurangan kita, kita tetap harus terima. Yang kurang ini kita netralisir, yang lebih juga kita netralisir. Karena kalau kita yang lebih ini kita kasih panggung terus, kita akan menjadi ego dan menjadi sombong, bukan? Kalau yang ini terus yang dikasih panggung, kita akan menjadi minder. Dan menjadi gue mah bukan apa-apa, gitu kan? Iya. Jadi dua-duanya harus seimbang. Kapan dia berperan
Kita akui dulu. Kalau misalkan punten, bukan memandang jabatan ya. Kalau misalkan dia itu semisal dia ada di lingkungan yang dimana dia harus speak up, tonjolkan yang ini. Karena dia yang bisa speak up. Tapi ketika ini dia berada di lingkungan yang kita harus kalem, kita harus tone down. Kalau dia yang muncul, nanti dibilang sombong. Berarti dia yang muncul. Jadi perannya selalu ada, gitu. Menyeimbangkan ini gimana caranya, Bu? Harus kenal dulu kitanya. Gimana cara mengenal diri kita, Bu? Mengakui apapun kelebihan dan kekurangannya kita. Oke. Menyadari, menerima, dan mengakuinya. Ini pada tertegun semua yang di sini, Bu. Mereka langsung, wah, ternyata aku sombong, ternyata aku pesimis. Jadi mereka nggak ada yang ngingetin saya waktunya udah berapa, Bu, sampai mereka itu ya nggak apa-apa. Ini panjang aja sekalian, nanti pakai 2 episode, 3 episode nggak apa-apa. Asik ini ngomong Bu Diwin kayak gini. Mengakui apa yang ada di diri kita, kelebihan maupun kekurangan kita. Bahwa kelebihan dan kekurangan itu pasti ada di kita. Ada di kita dan ada maknanya. Oke. Kelebihan dan kekurangan kita ada maknanya. Buktinya 2 ini ya. Pasti ada maknanya dan ada gunanya. Bahkan sama klien saya sendiri, saya declare apa kekurangan saya. Ketika saya di dalam kelas, kalau ada pertanyaan, saya akan kayaknya bagian itu saya kurang paham. Boleh nggak? Nanti saya tanya dulu guru saya. Nanti saya akan balik kepadamu. Gitu. So kalau ini yang saya alami ya, kalau kita terlalu pura-pura serba bisa, akhirnya kita akan capek sendiri. Karena kita akan selalu menjadi pretend to be, ya, pura-pura bisa, pura-pura mampu, pura-pura kuat. Nah, kalau di kedokteran timur, emosi atau karakteristik pura-pura ini dia akan mempengaruhi energi ke jantung, sehingga orang yang lebih sering pura-pura, potensi untuk sakit jantung akan lebih banyak. Tuh kalian jangan pura-pura nanti jantungan kan. Oh gitu ya. Berarti artinya kekurangan tadi Budin bilang kekurangan itu ada maknanya. Kita nggak bisa ngomong kelebihan. Pasti kelebihan mereka akan mengatakan ini bermanfaat. Kekurangan ada manfaatnya ketika ini dideklar sehingga akan ada keseimbangan, sehingga berinteraksi dengan yang lain akan jadi keseimbangan. Poinnya seperti itu, Bu. Yes. Kalau Anda pergi di lingkungan kantor, Anda pura-pura bisa ngerjain, ternyata nggak bisa. Oke. Pada saatnya deadline, iya nih soalnya ini. Ujung-ujungnya nyari alasan ya, Bu. Nyari alasan. Tapi kalau di awal kita bilang gini, sebentar Bu, Pak, kayaknya saya kurang paham nih apa yang harus saya kerjakan. Kan lebih enak ya. Dan oke, kamu harus mulainya dari lebih enak. Oke Bu, Pak, saya perlu belajar dulu. Boleh nggak saya kasih di waktu? Boleh nggak saya dikasih deadline-nya lebih panjang? Nggak bisa. Oh, kalau nggak bisa, boleh nggak saya minta temen? Iya kan? Iya. Jadi kekurangan kita ini kita declare bukan sebagai sesuatu yang harus kita sembunyikan, kita hide gitu, sehingga akhirnya kita pura-pura. Itu yang menimbulkan stres, bukan? Tapi kalau banyakan orang pengen declare kekurangan itu kadang pengen lari dari tanggung jawab kan ada juga. Ada Bu. Banget. Banyak kan kayak gitu semua, Bu. Gitu. Banyak. Aku nggak bisa padahal. Ya karena dia nggak mau aja mengerjakan itu. Artinya itu sebenarnya kan bukan mengakui kekurangannya, dia menutupi kelebihannya, lebih ke situ atau gimana, Bu? Oke, kalau misalkan sedikit-dikit gue nggak bisa, saya nggak bisa. Jangan-jangan memang dia didoktrin dari rumah bahwa kamu nggak bisa. Udahlah ya udah, ibu atau bapak aja yang ngerjain, kamu mah nggak bisa. Jadi kata-kata kamu nggak bisa, balik lagi itu yang udah tadi tertanam, investasi di batin kita tadi. Investasi di batin.
Oke, berarti kita harus selalu mendoktrin teman-teman. Bu, saya teman-teman soal tentang bisa biar anak buah saya nanti juga bisa melakukan semuanya, Bu. Bu, saya teringat kata-kata bahwa mendeklar tentang kekurangan dan harus tahu potensi diri dan yang lain tadi. Itu seperti kalau di ilmu bisnis itu ilmu jiwa-jiwa entrepreneurship, metode kepemimpinan. Karena waktu itu ketika belajar tentang leadership, bahwa kamu itu tidak harus menguasai semua bidang yang kamu kuasai, dan kamu harus mendeklar bahwa kamu nggak bisa bidang ini. Yang bisa anak buahmu. Kamu cuma memanage aja. Jadi ketika seorang pemimpin mengatakan bahwa aku pemimpin yang ideal, belum tentu. Kamu harus masuk dulu, memetakan anak buahmu seperti apa, kamu baru bisa melakukan. Idealnya pemimpin kamu harus lakukan seperti apa. Apakah memang seperti itu, Bu? Iya. Karena pemimpin yang ideal itu kan namanya pemimpin ya. Ya. Berarti gini, kita mau menjadi pemimpin yang seperti apa? Mau menjadi pemimpin yang capek sendiri, berarti karena nggak pernah bisa mendelegasikan dan tidak bisa mempercaya anak-anak buahnya, maunya akhirnya udahlah micromanagement, akhirnya kita capek sendiri kan. Atau kita mau menjadi leader yang melihat anak-anak buahnya tumbuh. Ketika kita mau yang kedua, pilihan yang kedua, berarti kita harus punya skill untuk memetakan anak-anak buah ini punya potensinya di mana. Gitu. Jadi dia punya potensi, misalkan dia lebih punya potensi sebagai interpersonal skill. Kalau dia disuruh taruh di back office, dia akan frustasi, bukan? Atau sebaliknya, orang yang sangat nggak pingin ketemu orang, disuruh di depan, dia bisa frustasi sendiri. Gitu. Itulah gunanya kelebihan dan kekurangan. Dengan kita tahu kelebihan dan kekurangan anak-anak buahnya kita, maka itu akan memberikan grup kita ini lebih solid. Karena si A karena tahu kelebihannya di mana, oh iya ya, emang saya nggak bisa tuh ngerjain si B yang kayak si B gitu. Unless ada satu yang merasa bahwa saya bisa semuanya. Oh ya udah, kalau kamu bisa semuanya, ya udah kamu gantiin saya deh, gitu ya, gantiin saya, kamu jadi leader. Kita bisa lihat kan. Bu, di setiap karyawan kalau seperti itu semua, perusahaannya senang banget ya, Bu ya, bisa seperti itu semua. Saya sudah pernah punya perusahaan seperti kayak gitu, bukan punya ya. Saya pernah mengalami tim yang seperti itu. Ada, Bu ya? Ada banget. Perusahaan besar, kecil, menengah? Perusahaan multinational company. Ya, dan kita punya kenangan-kenangan yang manis sekali di grup itu, gitu. Dan bahkan kalau misalkan kita punya target, itu orang lain 100% udah oke. Di kami tuh minimal achiever itu 150. Wow. Ada yang 250, ada yang 300, sampai mereka bilang gini, kan kalau kuota tuh diturunkannya dari langit gitu ya. Iya, dia mah dikasih kuota berapa aja achieve. Tapi terlihatnya kita itu main-main. Kita terlihatnya nih orang ya di grup ini nih main-main melulu gitu. Kapan kerjanya sih, tapi achieve aja 250%. Nah, ini menarik, saya pengen tanya, Bu. Kesadaran Ibu tadi, Bu Diwin, mengenai kesadaran diri. Kalau seperti itu kan kolektif, Bu. Bagaimana membangun kesadaran kolektif itu, Bu? Menarik. Agar bisa achieve-nya lebih more than target yang diberikan oleh manajemen. Jadi kalau kita di dalam satu grup punya satu orang aja yang waras. Yang waras ya, Bu ya. Yang waras ya, yang sadar gitu. Yang sangat berlatih kesadaran ya. Maka ini akan menularkan kepada member dari grupnya yang lain. Tapi itu harus pemimpin. Enggak.
Oh iya. Enggak. Kalau di anak buah kan daya pengaruhnya kan nggak bisa besar, Bu. Nah, itu tadi ketika yang satu orang ini tumbuh menjadi bunga, menjadi bunga yang mekar, ditenang, tentram di tengah badai, maka everybody akan look up her kan, look up kepada dia kan. Nah, demikian juga leadernya. Gitu, leadernya akan look up sama dia gitu. Bahkan orang ini bisa jadi menjadi support si leadernya gitu. Dia anak buah sekaligus support leadernya. Iya, leadernya. Apalagi kalau itu dilakukan oleh leadernya akan lebih bagus lagi. Apalagi kalau itu dia adalah leader yang bisa waras, dia memelihara kesadarannya dengan tinggi, melihat kinerja anak buah bukan dari sisi emosional, tetapi dari point of view sebagai manusia yang berkesadaran, itu akan lebih baik lagi. Artinya ketika penting juga seorang pemimpin harus menyadari apa dan mengetahui apa yang dilakukan oleh anak buahnya, sehingga dia akan tahu memberikan penugasan, dan dia akan sadar diri akan memberikan penugasan. Oh, anak ini nggak mungkin aku berikan. Oh, aku tahu bahwa mengerjakan ini cukup sulit dan butuh tantangan. Aku harus membentuk tim, jangan sendiri. Itu pentingnya kesadaran seperti itu ya. Bu, ya? Kalau di kantor atau di office itu kan pekerjaan itu mudah menurut saya ya. Yeah. Yang susah itu adalah interpersonal skill kan. Ya. Itu kan perlu soft skill yang nggak bisa cuman dilatih, tetapi dia harus dijalani, dilakoni dari hari ke hari. Sekarang seorang leader cuma bilang, oke, kamu harus work life balance, tapi dia sendiri enggak. Masih nelfon anak buahnya jam 12 malam. Halo, jam 12 malam waktunya tidur loh. Nelpon pas hari libur yang hari benar-benar libur, off. Iya kan? Atau nggak mau tahu, ya tapi saya lagi di IGD, nggak mau tahu, kerjaan harus selesai. Apakah itu work life balance? Enggak kan? Lead by example ya, Bu ya. Kasih contoh dulu. Artinya ketika melakukan seperti itu, perusahaan itu akan tumbuh dengan baik. Cuan-cuan akan datang dengan seperti Bu Diwin tadi katakan ya. Dikasih yang lain cuma target 100% dapat 100%. Dan itu organik ya. Dan organik. Organik, bukan yang dipaksakan gitu. Ya. Tetapi sesuatu yang memang organik gitu. Memang third party-nya membutuhkan gitu, bukan sesuatu yang harus dipaksakan untuk cepetan untuk terjadi sekarang, enggak, karena memang lagi dibutuhkan. Intinya gini loh, karena ketika energi kita itu tenang, nyaman dengan diri kita, kitanya nyaman dan tenang dengan diri kita, maka energi yang keluar itu akan selaras dengan orang-orang yang ngerti tentang dirinya. Maka kita pun akan ketemu sama orang yang tahu persis apa yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Ini saya kenapa bisa ngomong begini, karena background saya kan dari korporasi. Ya. Jadi, berapa tahun Ibu di korporasi, Bu? 25 tahun. Wow. Kemudian saya kerja di sini 15 tahun ya. Kalau tadi ngobrol ini industri wellness ya udah jadi industri ya, ada stresnya sendiri juga gitu ya. Tapi kemarin ketika bincang dengan siapa itu ya yang ilmu perbintangan dan semuanya ya, industri wellness di tahun ini di semester 2 dan kedepannya akan bagus, Bu. Semoga ini industrinya wellness nanti. Amin. Cuan terus, Bu. Katanya kita lihat nanti, Bu. Ya, terus, Bu. Nanti kita bahas itu. Kita bahas itu ya. Bagaimana cuan dia industri wellness. Jadi ada bedanya. Ini yang saya alami ya. Dalam
dalam 10 tahun yang akhirnya saya memutuskan untuk berpindah ke industri wellness, di dalam 10 tahun sebelumnya saya itu belajar self healing sangat mendalam. Nah, kemudian apa yang saya pelajari saya praktekkan untuk diri saya sendiri, dan akhirnya ketika saya bekerja ya di industri korporasi, saya bertemu dengan orang-orang yang dia ngerti apa yang maunya dia. Saya tak orang sales ya. Dulu sebelumnya saya tuh kalau ketemu customer ini saya tuh bingung, ini tuh orang maunya apa ya? Ya, dalam hati saya dia sendiri bingung maunya apalah, apalagi saya gitu. Terus saya mau nawarin apa gitu kepada mereka gitu. Tapi ketika saya sudah mulai latihan self healing, kemudian saya membersihkan sampah batin bawah sadar saya berlatih kesadaran, maka semesta ini mempertemukan saya dengan orang-orang yang juga sudah tahu apa yang dia butuhkan, sehingga lebih mudah kepada saya untuk oke, Pak, Bu, jadi organisasi Bapak lagi painfulnya apa nih, perlunya apa, jadi cepet tuk gitu. Nah, jadi semua kayaknya bermula dari diri kita deh. Bermula dari diri kita. Gitu. Semakin kita jernih, sudut pandang kita makin jernih. Iya. Sehingga kita berjalan kepada yang kita tuju, yang kita cita-citakan juga lebih jernih. That's the point kayaknya. Iya benar-benar. Saya setuju dengan itu. Artinya ketika kita bisa jernih, apa yang kita lihat juga akan jernih. Itu seperti analogi ketika rumah kita dibakar, kita nggak ngejar yang dibakar dulu, kita padamkan api dulu, Bu. Betul. Oke. Ketika kita bercermin, kita ngelihat, loh kok wajah saya butek. Iya. Apa yang kita lakukan? Bersihin dulu cerminnya, apa bersihin dirinya kita? Harusnya kita dulu yang dibersihin. Kita bersihin dulu kita. Oke. Semakin kita jernih, maka cermin juga akan jernih. Akan jernih. Ya. Oke. Bu, ketika orang-orang bisa sadar diri seperti itu, bisa mengontrol diri kita, mengakui kekurangan kita, bisa menyeimbangkan kekurangan dengan keseimbangan kita, bagi sebuah perusahaan ini akan sangat berarti sekali. Pemimpin ataupun owner akan menjadi lebih tenang jika nggak usah seluruh karyawannya, mungkin berapa persen karyawan melakukan itu, ini akan menjadi sebuah hal yang luar biasa buat organisasi perusahaan itu, Bu. Ya, sangat. Artinya penting sekali bahwa perusahaan terutama di level pimpinan itu memahami bahwa karyawannya harus mempunyai kesadaran seperti itu. Yes. Kalau Anda nanti punya, perusahaan, benar Bu Diwin. Ya. Nanti perusahaan panggil Bu Diwin. Kalau biar tidak hanya cuannya Bu Diwin, maksud saya, maksudnya cuan perusahaan kalian. Ini kalau semua karyawan kalian sadar, cuannya itu dengan santai, kalian nggak usah kemerungsung kalau orang Jawa bilang. Gitu. Iya. Gitu kan Bu. Kita bisa ya lakukan kalau mau percobaan. Misalkan ada 5 divisi, 5-5-nya ini adalah sebagai revenue generator. Oke. 5 yang satu aja. Anda invest untuk melatih satu grup ini untuk berlatih kesadaran. Dengan berbagai macam teknik. Ya, mau soft skill. Karena kalau misalkan technical skill ada bagiannya lah. Tapi kalau soft skill ini yang nggak pernah dilirik oleh para employer, perusahaan. Coba Anda didik atau Anda kasih training satu divisi ini, terus kemudian memonitor si divisi ini, membernya, anggota grupnya untuk berlatih, beneran berlatih konsisten. Yang ini saya jamin revenue-nya akan bisa menutupi yang ini. Oh ya. It is happen.
It is happen. Tuh perusahaan kalian akan It is cuan happen. ini orang-orang ini tidak ngomongin teman-teman sales ya, karena generated revenue itu tidak hanya dari sales kan Bu ya, gitu loh. Iya, Jadi kalau bisa melakukan sadar diri, menyeimbangkan kekurangan kelebihan, ini akan menjadi menarik dan ya perusahaan kalian cuan. Ini pastilah kalau aman don cuan tuh pasti ngomongnya cuan. Budiwin tadi ngasih tip-tip yang buat perusahaan organisasi kalian bisa cuan. Kamu sendiri juga cuan. Balik lagi kesadaran kita bahwa kita harus tetap bisa menahan emosi. Kalau punya karyawan ataupun kita bisnis seperti ini, cuannya akan datang banyak. Mengelola stresnya mereka, jadi akhirnya lebih produktif kayak gitu. Yang tepat adalah kita butuh mencintai diri kita sendiri seapa adanya. Yes, kumpulan manusia-manusia. Kumpulan manusia. Bagaimana perusahaan berhasil, sukses tergantung individu di dalamnya. Oke. Bu, kalau misalkan dilihat dari sudut keuangan, saya bangkrut secara finansial. Tapi saya merasa kaya.